Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman. Keutamaan dan keberkatan dari sholat tahajud begitu luar biasa. Jika kita bisa mendawamkannya, kita akan mendapatkan kedudukan derajat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas segala macam limpahan rahmat dan karunia Allah Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berberkat ini kita semua masih diberikan taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas, beribadah ya, dalam kondisi pandemi ini tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah Ta'ala, saya akan menyampaikan tema tentang keutamaan dan keberkatan dari sholat tahajud. Di dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat ke-79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menempatkan kamu pada makom atau tempat yang mulia. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu keutamaan ataupun keberkatan dari sholat tahajud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita, ya, baik itu secara derajat rohani maupun jasmani, dalam makom yang mulia, ya, makom mahmuda. Nah, ini salah satu keberkatan ataupun keutamaan dari sholat tahajud, ya, sesuai dari surat Bani Israel atau surah Al-Isra ayat ke-79 tadi. Nah, jadi kalau kita bisa mendawamkan sholat tahajud ini, ya, maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan derajat ataupun makam yang mulia dalam pandangan atau dalam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah, seandainya ia suka mengerjakan sholat malam. Salim berkata, maka sesudah itu Abdullah hanya tidur sebentar pada waktu malam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini disebutkan bahwa Hadrat Abdullah, ya, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik orang, ya, ataupun orang yang paling baik dalam pandangan Allah Ta'ala jika, ya, beliau dawam, ya, ataupun suka mengerjakan sholat malam. Nah, jadi keutamaan ataupun keberkatan sholat tahajud yang kedua, ya, setelah tadi dari ayat 79 ayat surah Al-Isra, di dalam hadis ini terangkan bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, kalau kita ingin menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dawamlah, ya, sholat tahajud setiap harinya. Nah, maka kita akan dicap ataupun termasuk orang-orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang kedua, ya, Nabi Muhammad SAW pun bersabda lagi, ya, bahwa dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya pada waktu malam, kemudian keduanya sholat 2 rakaat ya untuk tahajud, maka masing-masing dicatat dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Riwayat Abu Daud. Jadi keutamaan dan keberkatan sholat tahajud selanjutnya adalah kita akan tercatat sebagai orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita akan tercatat sebagai orang-orang yang dawam berzikir kepada Allah Ta'ala jika kita dawam. Ya, jika kita rajin mendirikan sholat tahajud setiap harinya. Nah, jadi ada 2 poin ya dari 2 hadis tadi ya, bahwa kita akan dicap sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita akan dicatat sebagai orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah jika kita dawam mengerjakan sholat tahajud. Kemudian ya, sebagaimana juga dari sabda ya, nasihat dari pendiri jemaat kita, yaitu Hadrat Masih Maud Wassalam, beliau pun menyampaikan, jika seluruh umur dilewatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi, maka apa yang telah dikumpulkan untuk akhirat? Bangunlah secara khusus untuk tahajud dan dirikanlah dengan penuh minat dan khusyuk. Dikarenakan di antara sholat-sholat itu ada pekerjaan, maka akan timbul ujian. Pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Hendaknya dirikanlah sholat pada waktunya. Zuhur dan asar kadang-kadang bisa dijamak. Allah Ta'ala mengetahui bahwa akan ada orang-orang yang lemah atau uzur. Untuk itulah kelonggaran ini diberikan. Namun kelonggaran ini tidak dilakukan untuk menjamak 3 sholat. Tatkala di dalam pekerjaan dan hal-hal lainnya manusia mendapat hukuman atau menjadi sasaran kemarahan pimpinan, seandainya menanggung derita itu demi Allah Ta'ala, maka betapa indahnya hal itu. Tertera dalam Malfuzat. Nah, jadi maksud sabda beliau ini adalah bahwa di dalam kehidupan ini ya, terkadang kita selalu disibukkan untuk kepentingan-kepentingan ataupun urusan-urusan duniawi ya, sehingga terkadang juga kita terlalu capek, terlalu lelah ya, membanting tulang untuk mengejar hal-hal duniawi tadi ya, sehingga terkadang dengan demikian ya, kondisi badan yang lelah tadi, capek tadi ya, membuat kita terlalu lelap tidur ya, bahkan kebablasan untuk tahajud, malah mungkin subuh pun bisa kesiangan. Nah, makanya beliau menyampaikan bahwa kalau ya seluruh hidup kita ya hanya dikhususkan untuk mengejar hal-hal duniawi tadi, maka apa yang akan kita kumpulkan untuk akhirat ya? Kita tidak dilarang mengejar urusan-urusan duniawi ya, karena itu memang kebutuhan kita untuk mencukupi ataupun memberi nafkah keluarga, itu pun menjadi satu kewajiban ataupun ibadah. Tetapi jangan sampai ya urusan-urusan duniawi ataupun dunia ini terlalu kita kejar ya, terlalu kita fokuskan, sehingga untuk hal ibadah, untuk bekal kita akhirat pun menjadi terlewatkan. Nah, makanya beliau menyampaikan bahwa bangunlah secara khusus untuk tahajud ya, dan dirikanlah sholat tahajud itu dengan penuh minat dan khusyuk. Artinya dengan kerelaan hati ya, dengan penuh keikhlasan ya, lillahi ta'ala kita mendirikan sholat tahajud ya setiap harinya, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Ta'ala. Karena beliau pun menyampaikan bahwa Allah Ta'ala lah sebagai pemberi rezeki. Artinya dengan kita mencari nafkah ya, dengan yang wajar tadi ya, kemudian kita dawam juga sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya, maka insya Allah Allah Ta'ala lah akan memberikan rezeki, keberkatan kepada kita semuanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah kita simak dari kutipan ayat ke-79 surah Bani Israel, kemudian 2 hadis tadi dan juga sabda dari Hadrat Masih Maud Wassalam, maka dapat kita simpulkan bahwa keutamaan dan keberkatan dari sholat tahajud begitu luar biasa. Jika kita bisa mendawamkannya, kita akan mendapatkan kedudukan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian kita pun akan dicatat sebagai orang-orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Juga kita akan dicatat sebagai orang-orang yang dawam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang dari sabda Masih Maud tadi, kita akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, termasuk kemudahan dalam rezeki duniawi. Nah, juga kita pun sudah banyak membaca ataupun mendengar dari yang lain bahwa salah satu keberkatan dari sholat tahajud adalah kita menjadi orang-orang yang fasih dalam berbicara. Kita dimudahkan dalam urusan-urusan di pagi harinya dalam satu hari itu. Nah, jadi begitu banyak keberkatan-keberkatan dari sholat tahajud yang mungkin lebih banyak dari yang disampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk menjadi orang-orang yang dawam ya mendirikan sholat tahajud setiap harinya. Dan bukan hanya diri kita sendiri, sesuai dengan hadis tadi, kita pun semaksimal mungkin bisa mengajak keluarga kita ya untuk bisa juga mendawamkan sholat tahajud. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعى إليك الخلق كالرمان